Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Salim Ma'rifat Gresik, Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah beda antara agama ilmiah dan agama dogma. Agama telah rusak, Islam juga telah rusak ya. Downgrade ya. Saat ini kita sangat sulit mencari ulama yang bisa menerangkan agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, ya'lu wa la yula alaih, dan ilmin wa amalin. Sekarang ini Islam telah banyak ya dikuasai oleh orang-orang yang hanya ahli teori, pendapat, pikiran, relatif, dugaan, interpretasi, madzhab, golongan, dan sebagainya. Nah, kali ini kami terangkan ya, biar kita nggak terjebak mana Islam yang asli, mana Islam yang palsu. Sering kami sampaikan, Islam yang asli adalah Islam yang lewat metodologi, atau disebut agama samawi, agama langit. Pasti ada lewat tiga ini ya, lewat Rasul, kitab, dan metodologi. Tetapi jika tidak lewat itu, maka agama hanya dipelajari dengan teori atau akal dan panca indera berupa pengetahuan. Maka ini disebut agama ardi, bukan lagi agama samawi ya. Belajarnya pakai akal, diserap dan diternak oleh panca indera ya, diolah pikir dan sebagainya, tanpa lewat Rasul, tanpa lewat metodologi, dan tanpa lewat kitab yang kodim. Mereka hanya ketemu kitab yang mushaf, cerita. Nah, ini kami klasifikasikan ya. Jadi agama yang turun dari langit, yang maha mutlak, pasti mutlak juga sifatnya. Dan kalau mutlak pasti konkret. Dan kalau konkret pasti ilmiah. Dan kalau ilmiah pasti arahnya bisa dibuktikan atau wa amaliyun. Maka kata Nabi, Islam itu ya ilmiyun wa amaliyun. Bukan cuman teori, bukan cuman pengetahuan. Nah, ini bedanya ya. Di sini teorinya ya, kalau agama ilmiah ya, teorinya sangat ilmiah. Kemudian ya, bahasanya di agama ilmiah ini adalah teknik ya, kemudian praktik ya. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan hukum ya. Hukum, parameter, variabel, katalis, gaya, rumus, yang semuanya mutlak. Karena apa? Jalan menuju kepada Allah Ta'ala hanya lewat jalan itu, dan itu saja. Maka nggak mungkin ada dua rumus, dua hukum, betul ya? Betul. Makanya Nabi menyampaikan rukun iman, ya diantaranya adalah iman kepada Rasul dahulu dan kitab dahulu. Berarti jalannya sama nggak? Sama. Jalan yang kau lewati ini adalah jalan Rasulmu, dan juga jalan yang dilewati oleh Rasul dahulu, itu enggak? Maka enggak mungkin ada dua jalan, tiga jalan, itu kan? Enggak mungkin ada dua hukum, tiga hukum, dua parameter, tiga parameter, enggak mungkin ya. Teori, hukum, parameter, variabel, katalis, gaya, rumus, semuanya sama. Yang itu berarti mutlak. Maka rumusnya adalah lewat jalan dan cara yang sama.
baru kau akan membuktikan kejadian yang sama yang dialami, dilewati orang-orang yang dahulu sebelumnya lewat jalan itu. Betul ya? Betul. Tetapi kalau ini agama dogma, orang-orangnya pasti kenal dengan dalilnya mana, gitu. Kemudian dia mabuk dengan kias. Surga itu isinya bidadari cantik, sudah ditelan mentah ya. Kemudian dia pandai membaca, menghafal. Ini otak semua itu. Kemudian dia pandai berpendapat karena akalnya jalan. Kemudian teorinya melebar kemana-mana. Ada banyak kepala, ya banyak teori. 1000 kepala, 1000 teori. Tidak baku, tidak mutlak, tidak sama, kan aneh ya. Kemudian banyak sudut pandang dan abstrak, tidak konkret dan relatif. Pasti bahasanya di atas langit masih ada langit, betul ya? Berarti kau bukan di langit yang ya'lu wa la yu'la alaih. Yang ini Nabi bilang loh ya. Apa sih ya'lu wa la yu'la alaih? Sangat tinggi dan tiada yang melebihinya. Berarti superior ya. Kalau kau beserta Tuhan berarti kau ada di superior. Bukan relatif lagi. Dan yang terakhir dan yang parah adalah semua dalil, kias, hafalan, pendapat, teori, sudut pandang itu tidak bisa dibuktikan. Orang cerita tentang akhirat kesana kemari, ditanya, bagaimana masuk akhirat? Caranya bagaimana? Nggak bisa dibuktikan ya. Cerita sholat khusyuk, sholat yang mi'raj, ditanya bagaimana caranya? Nggak ngerti. Bagaimana cara mengingat Allah? Gak ngerti. Ya, ini semua hanya akal. Akal gak bisa masuk dimensi roh. Dan akal gak bisa masuk alamnya roh atau akhirat. Begitu tidur, akalmu lumpuh, kesadaranmu hilang. Ilmumu otomatis hilang. Nah, beda dengan agama ilmiah ya. Maka yang agama ilmiah ya, karena mutlak jalannya hanya satu, berarti lewat just the same way. Kalau kau lewat jalan jasmani, maka pasti akan terpengaruh ruang dan waktu, betul nggak? Zaman ini sama zaman 1500 tahun yang lalu sama nggak? Beda. Ya. Kalau zaman ini ya dengan Rasul yang sekarang ya, dengan Rasul Isa, Rasul Musa, sama nggak? Beda zamannya ya. Tapi ketika kau masuk ke portal ilmu kerohanian, gurumu sama nggak dari gurunya nabi-nabi dahulu? Sama. Walaupun berbeda ribuan tahun? Sama. Puluhan ribu tahun? Sama. Ya kan? Ya. Maka ini adalah lewat suatu dimensi yang tidak terikat ruang dan waktu, tidak terpengaruh dari sudut pandang ya, baik rupa, wujud, suara atau rupa apa atau warna ya. Berarti ini ilmu roh. Betul ya? Ini ilmu akal. Akal dipengaruhi dengan alam 3 dimensi ya, yaitu ruang dan waktu, betul enggak? Kalau ini tidak dipengaruhi ruang dan waktu, lafal, huruf, rupa atau wujud atau suara, betul ya? Maka jalan yang kau tempuh lewat ini adalah mutlak. Mutlak pasti sama jika kau lewat jalan dan cara proses yang sama. Jelas ya? Ini relatif ya. Ini nggak ada rasulnya ya, yang ini ya sama sekali nggak ada ya. Nggak ketemu rasul, nggak ketemu ideologi, nggak ketemu kitab yang kodim. Tapi ketemu dalil iya, Quran iya, tapi yang mushaf. Ya, ini banyak cocotisasi di sini banyak ya. Tapi yang di sini ya jelas ya. Ini berarti bukan jalan dunia lagi ya. Kamu pasti akan lewati jalan roh atau alamnya adalah alam akhirat. Alam dunia beda 10 tahun sudah beda nggak existingnya? Beda. Beda nama rasulnya, beda nggak alam dunia? Beda. Beda tempat, beda budaya, beda nggak sudut pandangnya? Beda. Maka ini adalah jalan kerohanian yang diawali lewat baiat. Kali ini tidak ada baiat, cuman dugaan, cuman sesuatu yang kau baca, kau lihat,
kau telaah, kau pikir, kau diskusikan, jadilah keyakinan, kepercayaan. Tapi itu pun masih interpretasi atau dugaan hipotesa, ya kan? Kalau ini praktek ya. Kalau ini nggak perlu baiat, loh, cuman kau bagaimana cara supaya ngerti, gitu aja. Tapi kalau ini, bagaimana kau wajib mengalami. Ini adalah ilmu yang kau alami dahulu baru dapat pengetahuan. Tapi kalau ini ilmunya kau dapatkan lewat pengetahuan dari akal dan pikiran panca inderamu, tapi nggak pernah bisa kau alami, kau buktikan. Islam yang awalnya ini ya rusak menjadi dogma ya, ke Arab-Araban, ngefans sama Habib, karena Habib hidungnya mancung, ke Arab-Araban, no taek ya. Saya nggak ngefans Habib ya. Arab itu adalah tempat dulu yang paling jahiliyah, paling bobrok, paling goblok, paling sesat ya. Jangan kau lihat Arab itu ada Nabi Muhammad tok. Di sana juga ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan di sana tempatnya Rasul turun, ada tempat yang paling jahiliyah zaman itu. Maka jangan kau berkibat kepada Arab-Arabannya itu. Harusnya kau berkibat akan Rasulullahnya. Ya, jelas ya? Jelas. Saya nggak ngefans Habib. Biarpun kau Habibnya berkali-kali ya, dimensimu ya. Habib 7 kali misalkan. Di sini Habibmu saya gelari Habib cap taek. Apa? Sini Indonesia apa Arab? Indonesia ya. Saya mengagungkan Indonesia daripada ke Arab-Araban ya. Kecuali Habibnya ke sini ngemis, bawa cuan ya. Ngemis saya boleh kalau saya pertimbangkan ya. Tapi kalau kau ke sini bawa gelar Habib, tak pisui, tak janjuk, tak suruh pulang ya. Di sini Habib bukan tempatnya Habib ya. Di sini Indonesia ya. Tempatnya Bang, tempatnya Gus, tempatnya Mas ya. Bukan tempatnya Habib gak jelas ya. Jadi kritik ya, Habib ojo mrene kayak ya. Kamu kesini tak pisu, tak janjuk no matamu picek dan sebagainya ya. Nah inilah ya. Karena kau mengagungkan ke Arab-Arabannya, maka Arab jadi figurmu. Maka kau terjebak dengan ke Arab-Araban itu. Sekarang agama telah rusak ya, menjadi agama sebatas dogma. Teorinya enggak ilmiah. Ini padahal teorinya sangat ilmiah. Baru amal ya kata Nabi. Dan kemudian karena lewat jalan yang sama, yaitu jalan kerohanian yang tidak terikat ruang dan waktu, rupa, lafal, huruf atau suara atau wujud, maka hukumnya sama enggak? Sama. Teorinya sama enggak? Sama. Parameternya? Sama. Variabelnya? Sama. Katalisnya? Sama. Gayanya? Sama. Rumusnya? Sama. Mutlak namanya ya. Tapi kalau ini beda kepala, beda gak ini? Beda. Beda. Ada 73 golongan, semuanya merasa benar, goblok kayak itu. Ada Kamandiyah, ada aliran ini, aliran itu, semuanya tolol-tolol ya. Tolol itu ya. Karena kau tidak ketemu dengan jalan dan caranya. Banyak orang yang cinta agama ya, betul ya? Betul. Banyak orang cinta Tuhan ya? Betul. Banyak orang yang cinta marifat ya? Betul. Tapi kenapa kok nggak ada yang bisa menerangkan jalan dan caranya? Aneh ya? Sama seperti begini ya, orang cinta Jakarta, Masya Allah, Jakarta itu kotanya besar, di situ banyak pesawat, di situ mobilnya banyak, jalannya ramai, di situ banyak mall. Ditanyalah sama orang lain, tahu jalan ke sana? Masya Allah, tidak tahu. Lah cara ke sana gimana? Anda tahu? Masya Allah caranya saya tidak tahu. Ya kan? Ya pakai ini. Orang banyak cerita tentang Tuhan, Allah ya, agama, ma'rifat. Lah kok gak ada yang menerangkan cara dan jalannya? Berarti mereka cuma cerita omong kosong cap taek. Berarti agama cap taek. Islamnya Islam cap taek.
Disampaikan oleh Habib gak itu? Iya. Ulama? Iya. Kiai? Gus? Buya? Ustadz? Iya semua. Mereka inilah orang-orang yang menyesatkan umat ya. Mereka tidak ngerti agama, tidak kenal Allah dan tidak kenal ma'rifat, cuma bisa cerita ngomong. Jadi Islam pun bukan Islam yang seperti dulu ya zaman Nabi ya. Beda ini, sudah beda nih. Nabi saja lewat baiat, betul ya? Nabi saja lewat dzikrullah ya. Nabi saja lewat khalwat di Gua Hira. Lah sekarang ada ngerti itu gak? Tidak. Gak ngerti. Berarti ini bukan Islam yang sama dengan Islam Nabi Muhammad ya. Islamnya Nabi Muhammad Islam yang ya'lu wa la yula alaih, rahmatan lil alamin dan ilmiun wa amalin. Kalau Islamnya mereka Islam cap tae. Sekali lagi guys, Islam cap tae. Picek jancuk matamu asu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan dulu ya, udah dulu. Udah berhenti. Bun. As ya, atas tekan ya.